Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Catatan Sang Kiai, yaitu channel seputar kajian-kajian Islam. Berikut juga menjawab pertanyaan-pertanyaan melalui kolom komentar. Dan kali ini channel Catatan Sang Kiai akan memberikan kajian tentang makna hijrah yang sebenarnya. Dan yang akan memberikan kajian kepada kita semua, tentunya untuk pemirsa channel Catatan Sang Kiai, yaitu Buya Dr. Ahmad Maskur LC MTHI. Yuk kita bersama-sama mengikuti kajian yang diberikan oleh Buya Dr. LC MTHI. Monggo Buya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa ashabihi wa tabi'in ajma'in wa ba'du. Alhamdulillah, kita pada saat ini berada di hari yang ke-16 dari bulan Muharram, bulan pertama tahun Hijriah. Tahun Hijriah itu dimulai dari bulan Muharram atau yang dikenal dengan bulan Syura atau bulan Syura, karena dinamakan pada satu hari tanggal 10 itu Asyura. Nah, ada banyak hal yang perlu kita ketahui, perlu kita pahami berkaitan dengan bulan Hijri atau tahun Hijriah ini. Yang pertama, mesti kita tahu kenapa tahun Hijriah itu dimulai dari bulan Muharram. Padahal acuan utamanya adalah hijratun Nabi alaihissalam. Itu hijrah Nabi dan para sahabat dari Mekah ke Madinah. Itu bukan di bulan Muharram. Jadi Nabi Muhammad alaihissalam hijrah atau pindah dari Mekah ke Madinah itu di bulan Rabiul Awal, bulan Maulid. Dan itu semua ulama sepakat karena memang ada sabda Nabi alaihissalam dan memang ya realitanya, kenyataannya seperti itu, bahwa Nabi ketika ditanya kenapa puasa hari Senin, Nabi menjawab, fihi wulitu wa fihi bu'istu wa fihi hajartu wa fihi amutu, atau kama qala alaihi salatu wassalam. Jadi Nabi itu dilahirkan Senin 12 Rabiul Awal tahun Gajah, diangkat oleh Allah jadi Rasul atau diturunkan ayat pertama oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa 5 ayat dari surah Al-Alaq pertama, itu pada Senin 12 Rabiul Awal tahun pertama nubuah, tahun pertama kenabian. Kemudian hijrah dari Mekah ke Madinah Senin 12 Rabiul Awal tahun 13 nubuah, bukan hijriah, nubuah. Jadi sampainya di Madinah Nabi alaihissalam di bulan Rabiul Awal. Kemudian Rasulullah wafat Senin 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Jadi serba Senin 12 Rabiul Awal. Baik mulai dilahirkan, diangkat jadi Nabi, hijrah, dan wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi tahun Hijriah dimulai dari Muharram, artinya geser 2 bulan sebelumnya. Di Muharram, Safar, Rabiul Awal. Jadi geser ke depan menjadi Muharram, awal tahun Hijriah. Nah, ada beberapa rahasia, beberapa hikmah. Nah, kenapa harus digeser, tidak dimulai dari, artinya tahun Hijriah tidak dimulai dari bulan Rabiul Awal, malah dari Muharram, dimajukan 2 bulan. Dan itu ketetapannya mulai
masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Di sebelumnya, di masa Abu Bakar masih belum ditetapkan tahun Hijriyah itu, di masa Nabi juga, tapi pada masa kepemimpinan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pada tahun 13 Hijriah ditetapkanlah, walaupun sebelumnya sudah ada tapi tidak ditetapkan secara resmi. Iya. Rahasianya adalah yang pertama, bahwa Allah memulai bulan Muharram, bulan Ashhurul Hurum dengan bulan Muharram. Ashhurul Hurum kan dalam Al-Quran kan ada 4. 1 Muharram, 2 Rajab, 3 Dzulqa'dah, 4 Dzulhijjah. Sehingga dimulai dari Muharram, artinya dimulai dari bulan haram, bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan diakhiri dengan bulan haram juga, yaitu bulan Dzulhijjah. Harapannya adalah setelah umat Islam atau kaum muslimin melakukan haji, dan insya Allah para hujjat, para orang-orang yang melakukan haji telah diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan pulang ke rumah dan tempat tinggal masing-masing dalam keadaan suci, maka memulainya pun artinya pas bulan berikutnya, yaitu bulan Muharram, dimulai dengan lembaran baru dalam keadaan yang suci. Jadi harapan itu artinya dalam 1 tahun diharap bahwa putaran tahun itu kita akhiri dengan baik dan kita awali dengan baik pula. Itu rahasia, di antara rahasia yang terjadi, yang ada kenapa diawali dengan bulan Muharram, tidak bulan Rabiul Awal. Dan banyak hikmah-hikmah yang lain tentunya akan diketahui oleh orang-orang yang ingin mengetahui hikam atau hikmah-hikmah yang terkandung di dalamnya. Yang jelas seperti itu hikmahnya, artinya kita memulai dengan bulan yang baik, dengan hari yang baik, kita buka lembaran baru dengan keadaan baik, dan kita akhiri dengan bulan yang baik, bulan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian makna atau substansi dari hijrah itu, kalau secara fi'li, secara perbuatan, memang hijrah itu adalah hijrah Nabi dan para sahabat dari Mekah ke Madinah. Itu sesuai firman Allah dalam Al-Quran, "As-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum biihsanin radhiyallahu anhum wa radu an wa 'adda lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar." Jadi para kaum muslimin terdahulu, jadi yang masuk Islam di awal, baik itu sahabat muhajirin, artinya sahabat-sahabat yang mengikuti Nabi SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, maupun sahabat Ansar, yaitu sahabat penolong dan pelindung serta orang-orang yang beriman kepada Nabi SAW yang asli penduduk Madinah disebut sahabat Ansar adalah, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik itu tabi'in, dan orang yang mengikuti secara umum sampai hari kiamat radhiyallahu anhum. Mereka semua akan mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala, dan mereka ridha kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan, sebagai sesembahan. Itu tentang hijrah fi'li. Iya. Tentang hijrah secara realita, kenyataan. Dan setelah itu, artinya setelah usai semua tuntas setelah Fathu Mekah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La hijrata ba'dal yaum walakin jihadun wa niyyatun." Kalau setelah hari ini, itu pada tahun 8 Hijriah Fathu Mekah, tidak ada hijrah lagi. Artinya hijrah fi'liyan, hijrah yang realita pekerjaan itu sudah tidak ada lagi,
Yang ada hanya lakin jihadun wa niyatun, tapi yang ada hanya yaitu jihad, memperjuangkan ke jalan Allah Subhanahu wa taala, wa niyatun, dan niat hijrah. Dari hadis ini para ulama membagi hijrah itu menjadi dua bagian. Satu hijrah wajib, yang kedua hijrah sunnah. Jadi secara garis besar hijrah itu oleh para ulama dibagi dua, ada hijrah wajib, ada hijrah sunnah. Yang wajib ada 4. Jadi hijrah wajib artinya kita wajib hijrah dalam 4 hal ini. Yang pertama, hijrah wajib adalah hijrah meninggalkan pekerjaan kita yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala atau menuju ke hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu wajib. Jadi umpama ada seseorang melakukan kemaksiatan, maka pada saat itu pula wajib tinggalkan maksiat itu dan hijrah pindah ke hal-hal yang diperintah atau ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hukumnya itu wajib. Itu makna atau substansi dari hijrah. Sebagaimana disabdakan Nabi SAW, al-muslimu man salimal muslimun min yadihi wa lisanihi wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Jadi orang Islam yang sebenarnya, jadi orang Islam yang muslim adalah orang yang bisa membuat orang lain tenang dari gangguan lisannya dan tangannya. Artinya kalau ada orang Islam tidak bisa menjadikan orang lain tenang, hidup tenang karena gangguan lisan dan tangannya, itu belum muslim. Orang Islam yang belum muslim. Iya. Ya, ada orang Islam belum muslim itu banyak. Itu antara lain orang Islam yang tidak bisa membuat orang lain tenang, mengganggu, mendalimi, atau membuat orang lain menderita, itu tidak muslim. Tidak salimal muslimun namanya. Kemudian kata Nabi, wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Dan orang hijrah yang sebenarnya. Jadi yang dinamakan muhajir, orang hijrah yang sebenarnya adalah orang yang meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Di semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala kita tinggalkan, itu maka disebut muhajir, orang yang melakukan hijrah yang sebenarnya. Dan itu hukumnya wajib. Iya. Ya, artinya semua kita wajib meninggalkan seluruh larangan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita terjerumus melakukannya, maka juga saat itu pula harus kita cepat atau segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum wa idza nahaitukum anhu fantahu, katanya. Kalau ada perintah, silahkan kerjakan semampu Anda, selain yang wajib. Tapi kalau ada larangan dari syarak, hindarilah sejauh-jauhnya. Tidak ada tawaran lagi. Yang pertama. Yang kedua, hijrah yang kedua adalah meninggalkan daerah kekufuran dan kemusyrikan menuju daerah yang penuh dengan syariat atau pelaksanaan syariat Islam. Artinya apabila ada orang hidup di satu daerah dan daerah itu dipenuhi dengan kesyirikan, kekufuran, wajib hijrah, wajib pindah. Wajib hukum. Wajib. Artinya ketika wajib, kalau bertahan berarti haram. Haram. Iya. Daerah sudah penuh kekufuran dan tidak, artinya dirinya sudah tidak bisa melakukan syariat lagi. Iya. Karena terancam, wajib hijrah. Dan nanti ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat itu, ketika ditanya, alam takun, Allah berfirman, alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru biha. Kenapa kalian tidak hijrah? Apakah Anda tidak tahu bahwa bumi Allah itu luas?
hijrah. Gitu. Artinya akan disalahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika tidak hijrah, meninggalkan daerah yang penuh dengan kekufuran, kemusyrikan, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat hijrah dari Daril Kufri Mekah dulu, daerah-daerah kekafiran, kemusyrikan, dan pindah ke Madinah yang siap menerima Islam, siap menerima ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, hijrah yang ketiga yang wajib adalah meninggalkan kaum ahli kufur, ahli syirik, meninggalkan satu komunitas, pindah ke komunitas lain. Itu wajib. Apabila dia tidak mampu untuk tabligh, untuk berdakwah. Iya. Dan tidak mempunyai kapabilitas untuk berdakwah. Silakan pindah saja. Bukan satu negeri, Iya. tapi satu komunitas. Komunitas. Berarti yang kedua di sini menghitung wilayah. Wilayah. Yang ketiga ini komunitas. Komunitas. Begitu. Iya ya Bu ya, lanjut Bu ya. Yang ketiga. Jadi hijrah meninggalkan komunitas yang penuh dengan kesyirikan, kekufuran, apabila dia tidak mampu untuk berdakwah, tidak mampu untuk memberi penjelasan, dan tidak mampu untuk mengajak kepada yang benar, maka silakan hijrah. Pindah dari komunitas itu ke komunitas yang lain. Iya, artinya gamblangnya itu kalau berada di komunitasnya tersebut itu yang terbiasa melakukan maksiat, maka harus dihindari dan pindah ke komunitas-komunitas yang komunitas tersebut itu dekat kepada Allah, kan demikian. Melaksanakan ajaran Allah. Iya. Jadi contohnya kekufuran, kesyirikan, kemaksiatan, keangkara murkaan, sama. Iya. Yang ketiga, yang keempat itu yang ketiga contohnya seperti ketika di Mekah para sahabat banyak yang hijrah ke negeri Habasyah, ada yang hijrah ke tempat-tempat lain, itu sebelum perintah umum hijrah ke Madinah. Ya, oleh Nabi diperintah untuk hijrah, seperti termasuk Sayyidina Utsman radhiyallahu taala dan istrinya yang tidak lain adalah putri Nabi alaihi salatu wasallam. Hijrah ke Habasyah, pindah, meninggalkan komunitas kekufuran, keluarga yang penuh kesyirikan, itu hijrah ke tempat lain. Kemudian yang keempat, hijrah yang keempat meninggalkan orang ahli maksiat, ahli durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mau diberi peringatan, tinggalkan saja. Iya. Idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'arid anhum hatta yahudu fi haditsin ghairi. Dicontohkan oleh Allah, kalau Anda bertemu dengan orang yang sok tahu tentang ayat-ayat Allah, jika Anda menemukan orang yang termasuk terlalu jauh dalam ayat-ayat Allah, tinggalkan mereka, tinggalkan dia. Fa'arid anhum hatta yahudu fi haditsin ghairi, sampai mereka bisa membicarakan pembicaraan yang bukan itu. Artinya terlalu masuk pada ayat-ayat Allah, rahasia ayat-ayat Allah yang tidak bisa diketahui oleh akal pikiran manusia. Contohnya tentang ayat-ayat tauhid, ayat-ayat akidah, ayat-ayat yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah, tidak boleh terlalu masuk kita. Iya. Seperti umpama summa stawa 'alal 'arsy, kemudian Allah istawa 'alal 'arsy. Kalau dimaknai gamblangnya kan memerintahkan di aras, ya ada tempatnya. Nah, itu sudah kita artikan seperti itu, tidak boleh terlalu masuk. Itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Sudah tidak usah terlalu masuk. Iya. Di walitusna'a ala aini, dan Allah memelihara, mengawasi dengan mata. Artinya ya sudah, maknanya mata ya mata, sudah tidak usah terlalu masuk. Iya. Itu wilayah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak boleh masuk terlalu jauh dalam hal-hal tersebut.
Ya, jadi 4 ini wajib. Kemudian yang kedua, hijrah sunnah. Hijrah sunnah ya sesuai dengan situasi dan kondisi. Kadang di satu tempat kita bekerja umpama, tapi manfaatnya di desa kurang. Ya silakan hijrah. Iya. Cari peluang lain, cari tempat lain, cari tempat kerja lain. Artinya sunnah supaya kita bisa merasakan lebih banyak kenikmatan dan kerahmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Atau apabila kita ada di satu komunitas, kita memberi pencerahan tapi tidak ada hasilnya juga, ya lebih baik pindah. Pindah saja ke pekerjaan yang lain, ke tempat-tempat yang lain. Karena ada orang kadang alasannya kan istiqomah. Istiqomah itu kan bukan seperti itu. Iya. Istiqomah itu bukan tetap pada satu pekerjaan, bukan. Kapan mengerjakan ini harus ini terus, bukan. Jadi perintah Allah dalam Al-Quran itu fastaqim kama umirta. Istiqomahlah Anda sesuai perintah. Perintah itu melihat situasi dan kondisi. Jadi umpama keadaannya mengharuskan perintah harus dilakukan, ya lakukan. Kalau umpama mengharuskan perintahnya meninggalkan, ya tinggalkan. Artinya sesuai yaduru ma'illatihi wujudan wa adaman. Iya, berarti di sini hijrah yang masuk kategori sunnah ini lebih kepada situasional berarti Bu ya. Situasional yaitu yang berkaitan kalau dalam kehidupan kan ada daruriyat, ada hajiyat, ada istihsanat. Daruriyat itu pasti harus kita laksanakan, wajib itu. Ada 5 daruriyat itu. Yang pertama hifdzuddin, menjaga agama kita wajib. Wajib kita menjaga agama kita, wajib dengan segala cara. Kemudian yang kedua hifdzul irdi, menjaga harga diri kita sebagai umat Islam. Kemudian yang ketiga menjaga hifdzun nasl, menjaga keturunan. Wajib itu. Kemudian yang keempat menjaga hifdzul ahli, menjaga keluarga. Wajib. Itu artinya apabila keluarganya diganggu orang, wajib dibela. Iya. Yang kelima hifdzul mal, menjaga harta. Itu disebut daruriyat. Dalilnya ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ara'aita in kana rajulun yuridu akhdha mali?" Wahai Rasulullah, bagaimana seandainya ada seseorang mau merampas harta saya? Faqala Rasulullah, faqatilhu, bunuh dia, perangi dia. Qala ara'aita in huwa qatalani? Terus bagaimana wahai Rasulullah kalau seandainya dia membunuh saya yang terbunuh umpama? Qala fa anta syahid. Anda syahid karena membela. Faqala ara'aita in qataltuhu? Bagaimana seandainya saya yang bunuh dia? Qala huwa finnar. Dia masuk neraka. Jadi membela harta, membela yang 5 tadi itu termasuk jihad dan itu wajib. Itu daruriyat. Yang kedua hajiyat, kebutuhan-kebutuhan. Nah, yang hijrah sunat dalam berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan hidup ini. Iya. Jadi orang hidup butuh tempat tinggal, butuh makan, butuh ketenangan, butuh pekerjaan, itu hajiyat namanya. Iya. Kemudian yang ketiga istihsanat, pelengkap untuk aksesoris. Iya. Itu yang ketiga. Yang ketiga aksesoris, artinya kita hidup sudah punya tempat tinggal tapi perlu diperbaiki, perlu keindahan, itu istihsanat. Nah, hijrah yang sunnah itu berkaitan dengan hal-hal tersebut. Iya. Ini mesti kita pahami, harus bisa membedakan antara daruriyat, hajiyat dan istihsanat. Jadi daruriyat itu pasti harus kita laksanakan, wajib. Ya. Yang kedua hajat, kebutuhan, ya kita ya sunnah melaksanakan. Istihsanat bisa jadi sunnah, bisa tidak jadi sunnah. Iya Bu ya. Jadi disimpulkan bahwa substansi hijrah adalah
disatukan itu meninggalkan hal yang tidak baik menuju yang baik. Iya, Baik iya. itu yang baik itu ada baik wajib maupun sunnah atau yang seperti apa. Iya, terima kasih eh, kajiannya yang diberikan kepada kita semua tentunya, yaitu tentang hijrah. Jadi dalam arti dari yang tidak baik menuju ke yang baik. Dan bagi pemirsa, apabila ada pertanyaan-pertanyaan seputar kajian tentang makna hijrah yang sebenarnya, monggo dipersilahkan tanyakan melalui kolom komentar. Dan perlu saya ingatkan kembali bagi pemirsa yang belum subscribe channel Catatan Sang Kiai, monggo dipersilahkan untuk subscribe guna untuk mendapatkan kajian-kajian yang lain. Dan jangan lupa loncengnya diklik juga agar update setiap ada video-video terbaru masuk kepada pemirsa semuanya tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين